Hai para students, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Balas Dendam dan Pengorbanan untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Rongsu yang sudah berada di markas sekte Ming, yang seketika itu ia pun ingin menyerang Mingzun, namun dilumpuhkan oleh pasukan di sana hingga tak bisa berbuat apa-apa. Tak lama kemudian Yizhao pun dipanggil oleh Mingzun dan ia pun diperintahkan untuk membunuh semua pasukan milik Rongsu yang berada di luar. Setelah itu Yizhao pun segera keluar dan berhasil mengepung Xiaoyu bersama pasukannya tersebut. Sementara di kota Longyin saat ini Mei Ying telah kembali, yang seketika itu ia pun melihat di tubuhnya yang saat ini terdapat mutiara jiwa, sehingga ia pun merasa bingung siapa yang memasukkan ke dalam tubuhnya ini. Dengan bersamaan Ronghua membawa Lin Jing untuk menemui sang master. Di sini Guru Bai sangatlah terkejut melihatnya masih hidup dikarenakan terdengar kabar jika Lin Jing telah tewas terbunuh. Setelah berkenalan, Lin Jing lalu dibawa pergi oleh Ronghua dan seketika itu sang master menyadari jika Lin Jing sepertinya menyimpan sebuah rahasia. Oleh karena itu ia pun memerintahkan muridnya untuk mencari informasi tersebut kemana saja Lin Jing selama ini. Dan singkatnya di malam harinya, saat ini Guru Bai meminta Ronghua untuk bertanya kepada Lin Jing tentang kemana saja dia selama ini dan siapa yang telah mengobati lukanya. Namun di sini Ronghua tidak berani untuk bertanya dikarenakan dengan melihat Lin Jing baik-baik saja, maka ia cukup tenang dan bahagia. Singkatnya, Jing Feng mendapatkan surat kalau Rongsu telah ditangkap oleh Mingzun di sekte Ming. Lalu sesaat Bibi Xian jatuh pingsan akibat penyakitnya kambuh kembali. Sementara itu Luli datang menemui Lin Jing dan yang lainnya untuk memberikan informasi kalau Bibi Xian jatuh sakit akibat racun di tubuhnya kembali kambuh. Yang seketika itu Guru Bai pun menjadi sangat khawatir dan dia ingin sekali kembali ke kota Longyin, dan begitu juga dengan Ronghua yang khawatir terhadap bibinya ini. Di sisi lain, Rongsu pun dibawa oleh Yizhao untuk bertemu dengan seseorang. Kemudian Rongsu yang saat ini tenaga dalamnya sudah dihilangkan oleh Mingzun, sehingga dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan tak lama kemudian Lin Jing pun datang ke sana, sehingga alangkah terkejutnya dia yang melihat Lin Jing yang ternyata masih hidup. Bahkan mereka saat ini akan melakukan perjalanan menuju ke kota Longyin sebagai Rongsu yang menjadi tahanannya. Sementara itu Ronghua bersama Guru Bai sudah lebih dulu tiba di wilayah kota Longyin dan seketika itu bertemu kembali dengan Lin Jing. Di sini Lin Jing mengatakan jika ia akan mengirim surat kepada Jing Feng agar menyerahkan Bibi Xian dikarenakan Guru Bai bersama Ronghua akan mengobatinya. Sehingga informasi itu pun disampaikan oleh Mei Ying kepada Jing Feng kalau Ronghua bersama Guru Bai meminta Bibi Xian dibawa keluar kota Longyin agar bisa segera disembuhkan. Dan Jing Feng yang tidak ada pilihan lain langsung memerintahkan Mei Ying untuk membawa Bibi Xian. Singkatnya Bibi Xian telah diantar keluar dan Guru Bai bersama Ronghua mulai mengobatinya, sedangkan Mei Ying yang mengantar menunggu di luar. Dengan bersamaan Rongsu memohon kepada Yizhao agar membiarkan ia melihat Bibi Xian yang saat ini sedang sakit. Namun Yizhao tetap bersikeras melarangnya dan harus tetap berada di sana sebagai tawanan. Sesaat Lin Jing berlari dengan sangatlah cepat dan terlihat efek dari kekuatan misterius tersebut mulai bereaksi, yang mana kekuatan itu belum mampu dikendalikan oleh Lin Jing. Lalu ia pun pergi menjauhi warga desa dan melukai tubuhnya sendiri agar ia bisa tetap sadar dan tidak dikendalikan oleh kekuatan tersebut. Terlihat Mei Ying mencoba mengikuti Lin Jing untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun tindakannya segera dihentikan oleh Yizhao yang tidak menyukainya dan ia pun segera mengusirnya dari sana. Setelah berhasil menemukan Lin Jing, ia pun menyuruhnya untuk kembali ke sekte Ming agar semua orang tidak tahu tentang kekuatannya saat ini. Namun Lin Jing saat ini tidak mau pergi.
Sementara itu Mei menghampiri Bibi Xian dan ternyata alasan ia mengajukan diri untuk mengantarnya karena Mei berencana membunuh Bibi Xian supaya rencananya tersebut untuk menguasai kota Longyin bisa tercapai. Namun di saat itu Bibi Xian berhasil kabur dari sana dan bertemu dengan Lin Jing yang seketika itu ia pun mati di sana. Tak lama kemudian mereka pun semua datang ke sana dengan melihat Bibi Xian yang tewas di pelukan Lin Jing, sehingga semua orang menuduh Lin Jing sebagai pembunuhnya. Lin Jing yang mencoba untuk menjelaskan jika bukan ia pembunuhnya, namun percuma saja dikarenakan semua orang pasti tidak mempercayai akan perkataannya tersebut. Bahkan istrinya sendiri menuduhnya sebagai pembunuh dan hal tersebut membuatnya begitu sangatlah kesal. Setelah itu Ronghua bertanya kepada Lin Jing apakah benar dia yang membunuhnya, dan Lin Jing menjawab seharusnya Ronghua yang merupakan istrinya akan selalu percaya kepadanya bahwa ia bukan pembunuh dari Bibi Xian. Oleh karena itu ia pun ingin memutuskan hubungannya saat ini dikarenakan Ronghua tidak memiliki kepercayaan kepadanya lagi. Saat berada di dalam, Ronghua mencoba menjelaskan setiap detail pembunuhan yang di saat itu Bibi Xian terlihat terluka parah di pelukan Lin Jing. Namun seharusnya di saat itu Bibi Xian berada di kamar, namun kenapa bisa keluar? Oleh karena itu bisa disimpulkan jika ada seseorang yang mencoba membunuhnya. Lalu Bibi Xian melakukan perlawanan dan mencoba kabur melewati jendela sehingga bertemu dengan Lin Jing di luar, yang seharusnya Lin Jing berada di dalam jika dia pelaku pembunuhan tersebut. Mendengar hal tersebut, guru bayi langsung sadar akan semuanya ini dan mereka pun mulai mencurigai jika Mei sebagai otak dari pembunuhan ini, dikarenakan di saat itu hanya Mei yang tidak berada di lokasi tersebut. Sedangkan saat ini Lin Jing sedang mengantar jasad Bibi Xian yang telah meninggal sambil mengatakan kalau ia hanya ingin mengantarnya saja. Apabila Jing Feng tidak terima atas kematian Bibi Xian, maka ia siap berperang saat ini juga. Dan singkatnya di malam harinya, ia bersama Yi Zhao sedang menyusun strategi dengan meminta Yi Zhao untuk melepaskan Rongsu. Dan keesokan paginya mereka pun kembali ke kota Longyin. Namun Jing Feng hanya menyambut Rongsu dengan mengajaknya masuk. Dan sedangkan mereka berdua diminta untuk angkat kaki dari sana. Kemudian terlihat Ronghua mengatakan jika ayahnya sudah tidak menganggap ia sebagai anak lagi, maka itu bukanlah masalah. Kedatangannya saat ini ingin mencari bukti dan kebenaran mengenai kematian Bibi Xian, dan ia mencurigai jika pembunuhnya berada di kota Longyin. Kemudian terlihat Rongsu mencoba membujuk ayahnya supaya adiknya tersebut diizinkan untuk masuk, sehingga dengan berat hati Jing Feng pun mengizinkannya. Setelah mayat Bibi Xian dimakamkan, seketika Rongsu mengatakan kalau ia siap membantu Ronghua untuk mengungkapkan siapa pembunuhnya karena ia juga mencurigai jika Mei lah pelakunya. Di sisi lain, saat ini Lin Jing sedang berlatih tenaga dalam kekuatan misterius tingkat kedua dan ia akan berhasil dengan sempurna jika melatihnya hingga menuju tingkatan ketiga. Yang ternyata alasan Ming Zun menyuruh Lin Jing mempelajari kekuatan tersebut dikarenakan apabila Lin Jing sudah berhasil menjadi kuat, maka ia akan mengendalikannya. Tak lama kemudian seorang pria datang ke sana untuk membunuh Lin Jing dan ia merupakan penguji sekaligus salah satu pendekar dari sebuah perguruan bela diri yang dimana ketuanya dibunuh oleh Lin Jing di waktu itu dan membakar tanaman mutiara jiwa yang kedatangannya saat ini ingin membalaskan dendam kepadanya. Namun di sini Lin Jing mencoba menjelaskan kalau yang membunuh seluruh ketua dari perguruan bela diri itu merupakan ulat dari Jing Feng. Akan tetapi pendekar itu tetap tidak percaya sehingga mereka pun bertarung di sana dan terlihat Lin Jing berhasil mengalahkannya hanya dengan satu kali serangan saja. Bahkan saat itu Lin Jing juga memasukkan racun serangga ke dalam tubuh pendekar tersebut. Tak lama kemudian mereka semua pun datang ke sana dan sesaat Lin Jing meminta Yi Zhao untuk membunuh pendekar itu. Setelah berhasil menusuknya, Lin Jing meniupkan sebuah seruling yang seketika itu luka tusukan di tubuh pendekar itu langsung sembuh. Dan ternyata Lin Jing berencana memasukkan racun serangga ke tubuh semua orang di dunia persilatan. Dengan begitu semua orang akan menjadi budaknya. Dan inang dari racun serangga berada di tubuhnya, yang apabila ia mati maka semua orang yang telah ia masukkan racun serangga juga akan mati.
Setelah berlatih, Lin Jing pun bertanya kepada Ming Zun dari mana kekuatan misterius ini berasal dan kenapa dia mau mengajarinya. Kemudian Ming Zun menjawab kalau sebenarnya kekuatan misterius tersebut berasal dari keluarga Nalan, yang ternyata Ming Zun merupakan anak dari pemimpin keluarga Nalan terdahulu. Lalu ayahnya dibunuh oleh seseorang yang mengkudetakan kursi kepemimpinan keluarga Nalan, yang saat itu Ming Zun melarikan diri agar tetap selamat. Namun setelah puluhan tahun kemudian, seketika kursi kepemimpinan keluarga Nalan jatuh ke tangan ayahnya Lin Jing. Dan di saat ia telah kabur, yang ternyata ia pun membawa kitab jurus rahasia. Oleh karena itu ia ingin mempelajarinya. Akan tetapi ia selalu gagal. Yang ternyata syarat mempelajari kitab tersebut, tubuh mereka harus memiliki mutiara jiwa. Oleh karena itu, demi merebut kembali kekuasaan keluarga Nalan, Ming Zun mendirikan sektenya sendiri, yaitu Sekte Ming, dan Jing Feng bersama Lin Ru merupakan murid pertamanya. Yang kemudian Lin Ru diberikan perintah untuk mencuri mutiara jiwa dari tangan ayahnya Lin Jing. Namun ternyata Lin Ru justru terpikat oleh ayahnya dan menikah. Sedangkan Jing Feng juga mengkhianatinya dan membunuh ayahnya Lin Jing untuk mencuri mutiara jiwa yang digunakan oleh Jing Feng saat ini untuk menguasai dunia persilatan. Maka dari itu ia pun menyuruh Lin Jing untuk menguasai kekuatan misterius bernama jurus Xuan Bing. Karena Lin Jing keturunan keluarga Nalan, bahkan jurus Xuan Bing juga dikenal sebagai teknik bela diri iblis. Di sini Lin Jing sangatlah terkejut karena Ming Zun merupakan leluhurnya, dan Ming Zun pun membenarkan perkataannya tersebut karena umurnya saat ini sudah lebih dari 100 tahun, yang seharusnya ia sudah nenek tua. Namun ia bisa awet muda karena menggunakan sebuah racun hasil ciptaannya, sehingga wajahnya tetap terlihat cantik. Sementara di tempat lain, Rong Su menghampiri Rong Hua. Di sini ia pun memberitahukan kalau Lin Jing telah mengirimkan surat kepada semua perguruan bela diri kalau dia sedang berada di kota Longyin, yang pastinya semua perguruan bela diri sebentar lagi akan segera datang untuk membunuh Lin Jing. Mendengar hal tersebut, Rong Hua pun menyadari jika Lin Jing pasti sedang merencanakan sesuatu hal. Setelah itu Rong Hua pun memanggil Jing, yang saat ini dia sedang menyamar menjadi salah satu pasukan di kota Longyin, yang ternyata Jing memberikan sebuah tusuk rambut milik Bibi Xian yang ia temukan di kamar milik Mei Ying, yang dimana tusuk rambut tersebut memiliki sebuah racun, dan pastinya saat ini Mei Ying sedang terluka akibat racun tersebut, sehingga dengan menggunakan tusuk rambut itu Rong Hua pun bisa membuktikan bahwa Mei Ying lah pelakunya yang telah membunuh Bibi Xian. Kemudian tusuk rambut itu pun diberikan kepada Rong Su, dan Rong Su pada akhirnya memiliki sebuah bukti sehingga ia pun memerintahkan pasukannya untuk segera menangkap Mei Ying yang merupakan pelaku pembunuh Bibi Xian, dan dari kejauhan guru bayi pun mendengarkan percakapan mereka. Sementara itu Lin Jing membawa pasukannya untuk menerobos masuk pertahanan kota Longyin, dan terlihat pasukannya banyak yang tewas. Namun sesaat Lin Jing meniupkan seruling, yang seketika luka-luka itu langsung sembuh dan mereka pun kembali hidup. Yang saat ini Rong Su telah mengepung balai pengobatan milik Mei Ying yang merupakan ketuanya yang tidak bisa kabur lagi. Tak lama kemudian Rong Hua membawa Jing Feng dan Guru Bai sambil mengatakan jika Mei Ying merupakan pelakunya yang telah membunuh Bibi Xian. Dan di saat mereka masuk ke dalam terlihat Mei Ying yang langsung menyandra salah satu pasukan agar ia bisa kabur dari sana. Namun dengan cepat Jing Feng membunuhnya dan salah satu pasukan tadi berhasil selamat. Setelah itu Rong Hua merasa lega dan kembali ke kamar yang diikuti oleh Guru Bai yang menghampirinya. Maka dari itu ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Longyin. Sedangkan Master bela diri datang ke kota Longyin hanya untuk menemui Rong Hua, dan di sini Jing Feng menjadi sangatlah senang akan kedatangannya tersebut dengan menyambutnya yang sangatlah baik. Sementara Lin Jing telah berada di depan gerbang kota Longyin dan ia pun akan masuk ke dalam, sekaligus memerintahkan Hizao untuk berjaga di luar kota Longyin bersama pasukannya, dan mereka boleh masuk ke sana setelah Lin Jing memberikan sebuah isyarat. Dan tak lama kemudian semua perguruan bela diri datang ke kota Longyin. Mereka ingin masuk ke dalam karena Lin Jing saat ini berada di sana sesuai dari surat yang disebar oleh Lin Jing sendiri. Lalu Jing Feng tentu saja melarang mereka untuk masuk dikarenakan Lin Jing tidak berada di kota miliknya.
Sementara di tempat lain, Ronghua yang ingin keluar dijaga ketat oleh pasukan ayahnya tersebut yang melarang dia untuk keluar. Dan lalu tak lama kemudian, Lin Jing pun datang ke sana. Di saat itu Lin Jing pun sangatlah berterima kasih atas bantuannya Ronghua yang telah membersihkan nama baiknya atas tuduhan yang membunuh Bibi Xian, dan sesaat Ronghua pun membisikkan sesuatu hal kepadanya. Singkatnya, Lin Jing bersama Ming Zun berada di Taman Mutiara Jiwa yang telah hangus terbakar, dan tak lama kemudian Jing Feng pun datang ke sana. Secara lantang Lin Jing mengatakan jika taman tersebut dibakar oleh ibunya karena tidak terima di saat dulu Jing Feng membunuh Nalan Yu yang merupakan suaminya atau ayahnya Lin Jing. Bahkan di saat dulu Jing Feng telah mencuri Mutiara Jiwa untuk menguasai dunia persilatan. Sehingga Jing Feng yang takut jika semua perguruan bela diri sampai mengetahui mengenai taman itu terbakar, lalu membuat rencana yang seolah-olah Lin Jing lah yang telah membakarnya dengan menuduhnya sebagai pembunuh semua pemimpin perguruan bela diri. Dan pada akhirnya Jing Feng pun tertawa dengan mengiyakan perkataannya tersebut. Ia melakukan itu supaya kota Longyin miliknya tetap aman, sehingga mereka pun bertarung, dan seketika itu Sang Master pun datang ke sana untuk menghentikannya. Yang ternyata Sang Master sudah mendengarkan percakapan mereka, dan ia tidak menyangka jika Jing Feng lah merupakan penjahat yang sebenarnya dengan memfitnah Pavilion Lingsu dan Sekte Ming. Karena kejahatannya sudah ketahuan, Jing Feng pun tak dapat melakukan apapun, namun ternyata ia sudah mempersiapkan bom peledak di area tersebut, yang seketika bom itu pun mulai diledakkan hingga getarannya sampai ke aula kota Longyin. Dan terlihat semua pendekar dari berbagai perguruan bela diri merasa heran ada apa yang terjadi. Sehingga Rongsu yang mendengarkan suara itu langsung segera pergi dari sana. Ledakan tersebut membuat akses pintu keluar jadi tertutup batu. Untung saja Lin Jing bersama Ronghua berhasil keluar. Dan tak lama kemudian semua pendekar pun datang ke sana untuk membunuh Lin Jing. Dan Lin Jing pun segera melawannya. Di saat Lin Jing akan kabur dari sana, seketika pelarian mereka terhenti karena sudah dikepung. Terlihat Lin Jing berusaha melawan mereka semua, dan bahkan Ming Sun datang ke sana untuk menyaksikan dari atas. Kemudian seketika semua pendekar telah bersembunyi, yang ternyata tiba-tiba datang ribuan anak panah ke arah mereka oleh pasukan kota Longyin. Lalu Lin Jing pun melindungi istrinya dengan menerima semua serangan tersebut. Kemudian dari sinilah kekuatan bela diri jurus Xuan Bing milik Lin Jing mulai keluar, dan ia pun menghabisi semua pendekar di sana seorang diri. Tak lama kemudian Nizhao pun datang ke sana, dan Lin Jing yang belum bisa mengendalikannya seketika ingin membunuhnya. Sehingga Ronghua yang saat ini melihat kekuatan Lin Jing sangatlah terkejut. Sedangkan di sisi lain Jing Feng berhasil selamat, namun tidak dengan Sang Master, sehingga Jing Feng sesaat menotok tubuhnya, yang membuat Sang Master tidak dapat berbicara karena Jing Feng kembali memfitnah Lin Jing yang merupakan pelaku semua ini. Dan singkatnya Lin Jing membawa Ronghua ke tempat yang lebih aman. Setelah itu Yizhou pun bertanya kepada Lin Jing tentang bagaimana cara menjelaskannya kepada Ronghua tentang kondisi Lin Jing yang saat ini telah memiliki kekuatan Xuan Bing. Dan di sini Lin Jing menjawab untuk tetap merahasiakan kekuatannya tersebut kepada Ronghua, dikarenakan saat ini kekuatannya itu belum bisa ia kendalikan. Sementara di tempat lain, terlihat Jing Feng membuat Sang Master benar-benar tidak bisa berbicara dan terus menyakitinya agar cepat mati. Dengan bersamaan Xiao Yu pun datang melaporkan kepada Rongsu kalau hasil penyelidikannya bom peledak itu milik kota Longyin mereka, dan bisa dipastikan jika Lin Jing bukanlah pelakunya. Lalu Rongsu menjawab jika ia sudah mengetahuinya kalau ayahnya lah pasti yang merencanakan semuanya ini, dan satu-satunya saksi mata adalah Sang Master. Oleh karena itu ia pun memerintahkan Xiao Yu untuk membuat guru Bai membawa Sang Master pergi dari kota Longyin sebelum ayahnya membunuh Sang Master. Kemudian Xiao Yu pun datang menghampiri guru Bai yang sedang merawat Sang Master, dan terlihat beberapa kali Xiao Yu memberikan sebuah kode kepada guru Bai agar Sang Master segera dibawa pergi dari kota Longyin. Namun guru Bai yang sudah tua tidak mudah untuk menjawab arti dari kode tersebut.
Dan setelah itu Guru Bai baru menyadari jika gurunya saat ini masih dalam kondisi yang lemah. Padahal ia sudah memberikan obat yang seharusnya memberikan efek kepada tubuh gurunya itu. Sehingga ia pun mencurigai ada sesuatu hal di balik semuanya ini. Sementara Xiaoyu melaporkan kepada Rongsu kalau saat itu Guru Bai tidak mengerti kode yang ia berikan. Hal tersebut membuat Rongsu menjadi sangatlah kesal dan harus tetap berusaha supaya Guru Bai mengerti maksud mereka sebelum semuanya telah terlambat. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. See you, tunggu diri dan salam Sundaners.